Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastahdih wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, ila rahimakumullah. Fa inna asdaqal hadis wa ahsanal kalami kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wal yadu billah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azani Allahu wa iyyakum jami'an. Para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah Madrasah Keluarga Muslim Masjid Madinah Islamic Center yang mudah-mudahan diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, sehingga di kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk beramal salih, yaitu salah satunya bermajelis ilmu. Mudah-mudahan amal saleh kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi penyebab mizan, yaitu timbangan kebaikan kita kelak di yaumul qiyamah, dan menjadikan sarana akan terhapusnya dosa-dosa kita, sehingga kita diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat serta salam mudah-mudahan senantiasa kita haturkan, yaitu kepada qudwah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan tidak lupa juga para pengikutnya yang senantiasa setia di atas jalan sunnahnya hingga yaumul qiyamah kelak. Kita berdoa memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk hamba yang dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memegang teguh erat yang dengan kuat, terlebih di akhir zaman ini, zaman yang penuh dengan fitnah, zaman yang penuh dengan tercampurnya antara hak dan batil, dan adanya juga orang-orang yang sengaja mencampur adukkan antara perkara hak dengan yang batil, sehingga banyak kaum muslimin hari ini yang terkaburkan mana yang benar, mana yang salah. Mereka banyak yang belum mengetahui dan tidak bisa membedakan. Maka ayyul ikhwah, tidaklah salah ketika Rasul pernah mengatakan, taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, kalau kalian berpegang teguh di atasnya, maka kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Maka yaitu apa? Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para jamaah azanillahu wa yakum jami'an, kita akan melanjutkan pembahasan selanjutnya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah
sedikit memberikan prolog, yaitu muqaddimah, yaitu tentang pembuka dari pembahasan kita surah apa? Surah Al-Adiyat, yaitu surah Al-Adiyat. Kita kemarin sampaikan beberapa poin tentang surah Al-Adiyat. Poin yang pertama yang kita sampaikan bahwasanya surah ini yaitu memiliki dua nama. Dua nama dari surah Al-Adiyat. Pertama, ya Al-Adiyat. Pertama adalah surah Al-Adiyat. Atau yang kedua, nama yang kedua adalah surah Wal-Adiyat. Yaitu ditambah huruf wawu, diambil dari ayat yang pertama. Surah Al-Adiyat atau surah Wal-Adiyat. Jadi kalau kita disuruh bacakan surah Wal-Adiyat, berarti yang dimaksud Wal-Adiyati dhabha. Kemudian surah ini memiliki berapa ayat? Jumlah ayatnya kemarin itu 11. Itu 11 ayat. 11 ayat dari surah Al-Adiyat ini menurut kesepakatan para ulama. Karena kalau kita melihat, ya Pak, kita mempelajari ilmu qiraah lebih mendalam, terkadang para ulama itu berbeda pendapat jumlah ayat dari surah-surah tertentu. Itu ditinjau dari riwayat-riwayat yang ada tentunya. Para ulama menyepakati surah ini berjumlah 11 ayat, itu urutan surahnya yang ke 100. Urutan surah ke 100. Kemudian makna Al-Adiyat itu adalah kuda perang yang berlari kencang. Itu makna Al-Adiyat. Wal-Adiyati dhabha. Itu Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama kuda. Dhabha yang di situ lari kencang yang terengah-engah. Kalau dalam bahasa Jawa itu apa? Menggeh-menggeh, ya Pak. Ngos-ngosan atau menggeh-menggeh. Itu Wal-Adiyati dhabha. Kemudian para ulama berbeda pendapat tentang kedudukan surah ini. Nah, kita sampaikan juga pada pertemuan sebelumnya. Antara apa kemarin? Antara Makkiyah dan Madaniyah. Antara Makkiyah dan Madaniyah. Kenapa? Karena ditinjau dari isi surah, isi ayat tersebut. Kalau kita mempelajari sejarah, bahwasanya surah-surah yang berkenaan dengan kaitan peperangan, itu pasti surahnya itu surah Madaniyah. Ya, Madaniyah. Surah Madaniyah itu pasti berkaitan dengan perang. Kalau surah Makkiyah itu tidak ada kaitan dengan peperangan. Kenapa? Karena perintah perang yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada baginda Nabi adalah setelah Rasulullah SAW hijrah ke Makkah. Setelah diperintahkan hijrah ke Makkah, baru ada perintah perang. Walaupun kemarin kita ceritakan tentang setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Walaupun kita ceritakan kemarin sejarah, yaitu begitu dahsyatnya ujian Nabi SAW ketika beliau dakwah di Mekah. Dakwah di Mekah, Rasulullah SAW mendapatkan ujian yang luar biasa. Sampai beliau diboikot, diasingkan di sebuah lembah, sampai pengen diinjek itu, mohon maaf, itu kepala beliau oleh Abu Jahal. Sampai beliau itu suatu ketika muter di sebuah pasar untuk berdakwah. Lihat Pak, Rasul SAW itu sampai di pasar itu muter dakwah. Ayuhan nas aslim tasqulu la ilaha illallah. Berarti menunjukkan di sini ada pelajaran penting, Pak. Pelajaran pentingnya kita seorang muslim harus punya prinsip dakwah
di setiap tempat. Kalau Rasulullah muter pasar di pasar namanya Dzul Majas, beliau muter dakwah. Kemudian datang ke Taif di lembah-lembah, dakwah, sampaikan Islam. Ini sebagai apa? Sebagai bentuk rasa sayang beliau kepada umatnya. Beliau sangat benar-benar dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Bara'ah, surah At-Taubah. Allah mengatakan bahwa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah itu benar-benar sangat sayang terhadap umatnya. Tidak menginginkan siapa saja yang ia lihat menjadi penghuni neraka, tidak. Kecuali yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala di situ neraka. Seperti pamannya Abu Lahab, ya wis ditetapkan oleh Allah neraka, ora kena kandhani arep piyane meneh. Tapi yang lain belum tahu, kasih tahu. Jadi prinsip hidup seorang muslim itu harus dakwah. Siapapun kita, apapun profesi kita, dakwah sampaikan. Lihatlah para sahabat juga ketika datang pertama kali hadis tentang afsus salam bainakum. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Abdullah bin Salam. Pertama kali yaitu mendapatkan perintah tentang salam, dan dia seorang Yahudi sebelumnya. Ketika Rasulullah SAW memerintahkan tentang masalah bab salam, lihat para sahabat amalannya apa? Langsung mereka datang ke pasar. Ngapain datang ke pasar? Beli chicken atau beli apa? Enggak. Para sahabat ngapain ke pasar? Gak ada keperluan tentang jual beli. Mereka langsung menyampaikan salam. Setiap orang salamin. Kenapa? Ini ajaran Nabi. Kenapa kok mereka milihnya pasar? Karena di situ yaitu apa? Banyaknya manusia di situ. Salam, dakwah. Dan para sahabat itu adalah manusia yang paling semangat bagaimana untuk mencari pahala. Padahal titel keridoan sudah ada di pundak mereka. Gitu, Pak. Allah Subhanahu wa taala memberikan titel itu bukan LCMM MST, tidak. Titelnya sahabat itu apa? RA radhiyallahu taala anhu. Itu pun tanpa wisuda, walaupun sekarang wisuda sudah dilarang. Wah, tak dilarang tak enggak sekarang? Dengar-dengar wisuda dilarang. Mereka luar biasa, Pak. Semangat untuk mencari pahala itu, dapat hadis satu diamalkan. Sehingga diantara mereka mengatakan kunna la natajawazu 10 ayatin minal qur'ani. Kami tidak melewati 10 ayat, yaitu 10 ayat dari Al-Quran, sampai kami itu hatta na'lamu ma fiha minal ilmi wal amal, sampai kami itu mengetahui ilmunya dan kita mengamalkannya. Lihat para sahabat itu, Pak. Luar biasa. Inilah Rasulullah SAW dakwah hidupnya walaupun diuji. Tapi diuji di Mekah dengan ujian yang sangat luar biasa. Ada perintah perang? Gak ada. Gak ada perintah perang. Baik. Walaupun jumhur ulama mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud dan Jabir bin Abdullah, bahasanya surah Al-Adiyat itu bagian dari surah Makkiyah. Adapun pendapat yang mengatakan surah ini Madaniyah, ini adalah pendapatnya Abdullah bin Abbas, kemudian Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu. Di antara yang mengatakan surah ini Madaniyah. Kemudian kita sampaikan tentang faedah amah. Itu faedah yang umum tentang surah ini. Kita sampaikan ada berapa poin kemarin, Pak? Ada 3 poin faedah umum dari surah Al-Adiyat. Faedah yang pertama yaitu berbicara tentang masalah bab kuda.
yaitu kuda di dalam Islam. Itu kuda di dalam Islam. Itu di ayat 1 sampai ke 5. Kemudian faedah yang kedua apa kemarin kita sampaikan? Yaitu tentang karakter dasar manusia. Allah Subhanahu wa taala sampaikan di ayat 6 sampai 8. Kemudian faedah yang ketiga kita sampaikan yaitu masalah bab solusi agar terhindar dari sifat-sifat buruk. Sifat-sifat buruk. Solusinya apa? Itu mengingat apa? Akhirat. Itu dari ayat 9 sampai 11. Baik para jamaah azanillahu wa iyyakum jami'an. Kita akan membahas dari faedah umum ini, yaitu poin yang pertama, yaitu Allah Subhanahu wa taala berbicara masalah bab apa? Kuda. Bab masalah apa? Kuda di dalam Islam. Pertama, para jamaah azanillahu wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa taala bersumpah di ayat yang pertama, yaitu bersumpah menggunakan nama kuda. Dan sering kita sampaikan ada beberapa kaidah penting di dalam masalah bab sumpah itu. Apa di antara kaidah sumpah itu, Pak? Yaitu dulu masalah bab kaidah sumpah dulu pernah kita sampaikan apa? Di antaranya bahasanya yang berhak bersumpah menggunakan nama makhluk itu siapa? Allah Subhanahu. Dan kita manusia sama sekali tidak diperbolehkan untuk bersumpah menggunakan nama makhluk. Dilarang oleh Nabi SAW. Sekalipun makhluknya itu adalah yaitu apa? Atqan nas, yaitu manusia yang paling bertakwa. Wa akhshan nas, manusia yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW beliau pernah mengatakan di dalam hadis yang sahih, man halafa bi ghairillahi faqad kafara au asyraka. Kata baginda Nabi SAW, barang siapa yang bersumpah menggunakan nama selain Allah, jatuhnya cuma 2. Apa itu? Kalau enggak kufur, ya syirik. Udah. Kufurnya imam kufur asghar atau kufur akbar. Kufur asghar karena mungkin kejahilan, kufur akbar karena penentangan. Syirik, iya syirik. Kenapa? Karena dia tasmiyatu ghairillahi billah. Itu menyamakan selain Allah dengan Allah. Maka tidak salah ketika Rasul mengatakan man halafa bi ghairillahi faqad kafara au asyraka. Dan ini termasuk dakwah tauhid Nabi SAW di awal-awal dakwah. Karena para nabi itu dan rasul, Pak, dakwah yang mereka gencarkan, utamakan itu dakwah masalah tauhid. Bagaimana kita itu menyembah Allah dalam bentuk benar-benar mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu adalah zat yang maha pencemburu ketika beliau, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala disandingkan, disamakan dengan makhluk. Allah itu zat yang maha pencemburu ketika disandingkan kedudukannya dengan makhluk. Dan makhluk itu, kita itu diperintahkan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita melihat Al-Fatihah, di antara awal ayatnya adalah alhamdulillah, segala puji itu milik Allah Subhanahu wa taala. Gak boleh pujian untuk Allah itu sama dengan pujian dengan makhluk. Mengagungkan Allah tidak boleh sama kita mengagungkan makhluk. Bukan berarti mengagungkan atau memuji makhluk itu gak boleh. Boleh tidak kita memuji makhluk? Tetapi ingat, memuji makhluk itu ada batasannya, yaitu sesuai dengan kapasitasnya.
Gak boleh kita memuji makhluk sama dengan Allah. Sehingga masalah bab sumpah sebagai bentuk saddud dzari'ah dari Nabi SAW, kita dilarang bersumpah menggunakan nama selain Allah. Pernah terjadi Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala bersumpah dengan menggunakan nama bapak dan ibunya. Rasulullah marah. Rasulullah SAW marah. Dan tanpa tedeng aling-aling, yang dimarahin siapa tadi? Umar bin Khattab, manusia terbaik nomor 2 setelah Rasul, setelah Abu Bakar. Marah ketika itu. Kenapa? Ini nyangkut masalah akidah. Dan Rasulullah itu Pak, tegas ketika menanamkan prinsip akidah kepada para sahabatnya. Kok ada sahabat yang di situ berbuat yang di situ tidak sesuai dengan prinsip akidah? Terkadang Rasulullah tegas. Ketika Rasulullah SAW mendapati Umar bin Khattab membawa potongan Taurat, Rasulullah juga langsung memberikan peringatan yang keras. Ketika Umar bin Khattab bersumpah dengan nama selain Allah, tegas Rasulullah SAW. Ketika Umar bin Khattab naik kendaraan kemudian bersumpah dengan menggunakan nama bapak dan ibunya, marah Rasulullah. Man kana minkum halifan falyahlif billahi aw liyasmut. Man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyraka. Lah hari ini fenomena hari ini yang terjadi gitu, mohon maaf. Sedikit kita menyebutkan tentang waqi', yaitu waqi'ul yaum. Kondisi hari ini yang terjadi. Banyak para duat, para dai-dai yang notabene dia itu berbicara dengan bahasa Islam, mereka banyak menularkan yaitu apa tadi? Di poin ini dalam bentuk pelanggaran. Banyak mereka mengajarkan tentang contoh kalimat sumpah. Mereka mengatakan demi Allah dan demi Rasulullah. Demi Allah dan demi Rasul. Ini yang ngomong para dai seperti ini. Ada dai duat yang modelnya seperti ini ada. Berarti apa? Dia nggak paham. Padahal ayat-ayat yang berbunyi seperti ini, Pak. Wal 'adiyati dhabha, atau ayat yang lain tentang Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama makhluk apa? Wal 'asr, wal laili idza yaghsha, wasyamsi wadduhaha, wadduha. Dan apa lagi? Ya? Wasama idatil buruj, dan seterusnya. Itu kan ayat seambrek, ayat yang banyak. Seharusnya seseorang bisa mengambil pelajaran, terlebih para duat gitu loh. Seharusnya mengambil pelajaran. Ini yang bersumpah Allah. Allah bersumpah dengan menggunakan nama makhluk. Masa kita pengen menyamakan kedudukannya dengan Allah? Ini kan logis. Hal yang benar-benar bisa terpikirkan gitu loh. Orang yang mohon maaf awam saja bisa membedakan status kita seorang makhluk dengan status khalik itu sudah beda. Laisa kamitslihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Beda kita dengan sang khalik itu. Maka jangan kita itu menyamakan gitu loh. Jangan menyamakan. Sang khalik bersumpah dengan makhluk, itu haknya. Maka kita makhluk gak boleh bersumpah dengan menggunakan nama makhluk. Seharusnya gak perlu dalil tentang man kana minkum halifan tadi, gak perlu. Seharusnya mengambil pelajaran dari ayat seperti ini sudah cukup. Liman yatadzakkar, bagi orang yang punya pikiran. Kan ini masalah akidah loh Pak, masalah akidah. Cukup syirik itu dikatakan oleh para ulama, makna syirik itu apa? Tasmiyatu ghairillah billah. Ada unsur penyamaan gitu antara Allah dengan selain Allah, disamakan. Itu sudah masuk di dalam makna syirik. Itu makna syirik. Di dalam masalah dzat, di dalam masalah rububiyah, di dalam masalah uluhiyah. Itu sudah masuk di dalam ruang lingkup syirik. Maka ayat ini memberikan pelajaran apa Pak? Yaitu yang berhak bersumpah menggunakan nama makhluk itu Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Wal 'adiyati dhabha. Kemudian
pelajaran yang selanjutnya dari ayat ini, Pak. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal 'adiyati dhabha fal mughirati subha fal muriyati qadha fal mughirati subha. Ini kan sumpah semua 1 sampai ke 3. Itu 1 sampai ayat yang ketiga bersumpah Allah Subhanahu wa taala wal 'adiyati dhabha, demi kuda yang larinya kencang terengah. Kemudian fal muriyati qadha, dan demi kuda yang memercikkan api di dalam larinya kencang, kemudian saking kencengnya itu terjadi benturan di kaki dengan tanah, batu dan seterusnya, memercikkan api. Fal mughirati subha, dan kuda-kuda yang menyerang di waktu subuh, waktu pagi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'atharna bihi naq'a. Dari 1 sampai 3 Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menggunakan nama kuda. Dan dulu sudah kita sampaikan juga, ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama makhluk tertentu, menunjukkan apa dulu? Keutamaan makhluk tersebut. Kita ulangi, apa tadi? Ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menggunakan makhluk tertentu, menunjukkan apa? Keutamaan makhluk tersebut. Kita kasih contoh. Wal fajr, itu demi waktu fajar. Keutamaannya apa waktu fajar? Apa di antara keutamaan waktu fajar itu? Waktu yang dibagi di situ rizkinya Allah. Ya kan? Waktu yang dibagi di situ rizkinya Allah ketika waktu fajar. Kemudian di situ ada sholat yang yaitu sholat tersebut lebih baik daripada dunia seisinya. Apa itu? Sholat qabliyah fajar. Kemudian apa lagi? Ada sholat subuh, yang mana Rasul SAW mengatakan, man shalla subhi fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, dia kehidupannya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seseorang muslim itu meraup keutamaan ini seorang muslim itu tenang hidupnya Seorang muslim itu istilahnya kehidupannya dipenuhi dengan ketenangan. Coba Rasulullah SAW mengatakan di antara keutamaan sholat subuh berjamaah adalah apa tadi? Kehidupannya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nanggung kehidupan kita sendiri, kuat nggak Bang? Kita nggak kuat, Pak. Istilah nyonggo motone awake dhewe ra kuat. Coba kehidupan kita ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti mananya apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan dia kecukupan dan tidak ada kebahagiaan. Tidak ada kebahagiaan yang benar-benar bahagia yang hakiki ketika kita melawan kehidupan yang, kalau dalam bahasa kita itu bahasa kuat-kuat hari ini tulisan yang truk itu, melawan kehidupan yang ugal-ugalan gitu. Itu Pak. Dulu tulisan yang truk itu, tetaplah berdiri wahai kawan menghadapi hidup yang penuh dengan ugal-ugalan gitu kan. Tulisan-tulisan di truk itu. Seorang muslim itu tenang Pak kehidupannya. Kenapa? Lah saya sholat subuh berjamaah, kehidupan saya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia kecukupan. Kecukupan itu bukan berarti maknanya lebih. Kecukupan itu segala sisi. Kecukupan batin, hati. Kecukupan menerima takdir. Ada nggak Pak orang mohon maaf hari ini gitu kan, realita orangnya kaya, kemudian konglomerat, kemudian dia merasa kurang, ada atau tidak? Ada. Banyak Pak. Padahal dia harta ada, uang di mana-mana, berangkas sambat-sambat, tapi merasa kurang. Iya, kenapa? Kok dia merasa kurang?
Karena Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan dia rizki kecukupan. Makanya Rasulullah SAW pernah memberikan standarisasi kebahagiaan itu apa? Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah. Sungguh bahagia orang pertama masuk Islam. Kedua, wa ruziqa kafafan. Dan dia diberikan rezeki yang cukup. Wa qanna'ahu Allahu bima atah. Dan dia diberikan perasaan qanaah, kecukupan terhadap Allah beri. Sekalipun dia mentereng miliarder, kalau nggak dikasih kecukupan, nggak cukup Pak hidupnya. Berbeda dengan, mohon maaf, orang yang cukup biasa-biasa. Tapi ketika Allah berikan rasa cukup, Masya Allah bahagianya luar biasa. Senin jadwali mangan tahu, Selasa jadwali mangan tempe, Rebo orek tahu, Kemis orek tempe. Jadi sepekan itu ya cuma antara berkutat antara tahu dan tempe, renek poso. Ini bahagianya luar biasa. Dan antum bisa perhatikan orang-orang zaman dulu itu, mbah-mbah kita itu lihat, umurnya panjang-panjang, kedua sehat-sehat, ya toh Pak? Sehat-sehat. Kenapa? Dia merasa cukup dengan yang ada. Saiki umur 45 tahun, ya Allah. Apal obat herbal segala sisi. Asam urat apal gitu. Sakit gigi yo apal gitu. Astagfirullahaladzim. Kemarin ada orang datang ke saya pagi-pagi. Itu beneran asli, datang ke saya pagi-pagi. Ada yang curhat. Ada yang curhat tentang minta nasihat. Kenapa? Saya sakit. Sakit apa? Ginjal, harus cuci darah sepekan 2 kali. Minta nasihatnya, minta ininya dan seterusnya. Umurnya berapa? Sekitar 40 tahunan. Allahumma musta'an. 40 tahun dah cuci ginjal sepekan 2 kali. Lihat. Nikmat Allah Subhanahu wa taala, Pak. Kita diberikan kesehatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan panjang umur amal soleh untuk kita dan seluruh kaum muslimin. Kita kembali tadi. Jadi menunjukkan apa tadi? Ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menggunakan nama makhluk, menunjukkan keutamaan makhluk tersebut. Apa itu yang disebut di sini? Kuda. Keutamaannya apa kuda itu? Banyak Pak. Keutamaannya kuda di dalam Islam itu banyak. Makanya Allah Subhanahu wa taala kalau tidak salah dalam Al-Qur'an menyebutkan lebih dari 15 ayat yang berbicara tentang apa? Kuda. Itu berbicara tentang kuda. Al-khail. Itu al-khail. Salah satunya di ayat ini. Dan di antara faedah umum kuda itu, Pak, di antara faedah umum kuda yang mungkin kita sebutkan, tapi kita tidak bisa menyebutkan seluruhnya, bahwasanya kuda itu adalah lambang kekuatan. Ya, lambang apa? Kekuatan kuda itu. Kenapa dikatakan lambang kekuatan? Karena dulu memiliki kebiasaan ketika peperangan-peperangan, pasukan berkuda paling banyak itu adalah pasukan yang paling diperhitungkan. Pasukan kudanya banyak. Walaupun zaman modern itu lambang kekuatan itu sekarang udah digantikan ya, sudah nggak pakai kuda lagi, ya kan? Pakai apa sekarang? Tank. Pakai apa lagi? Drone, pesawat tempur dan seterusnya. Tapi kan ingat Pak, Islam itu sudah mengatakan bahwasanya Islam itu umat ini akan kembali ke seperti apa? Semula. Seperti semula. Maka Rasulullah itu mewanti-wanti, ajarkan anak-anakmu berkuda, memanah, renang. Nah, ajarkan. Sudah diajarkan belum Pak? Pekan kemarin kita ajarkan juga.
Ajari anak-anak kalian, apa kata Rasulullah, alimu auladakum as-sibahah, ajarkan anak-anakmu renang, kemudian ar-ramyu, memanah, kemudian berkuda. Saya ajarkan saat perang anak saya, tapi di gadget, game. Tak ajari strategi saat ini. Aduh, ini bapak kayak gini, bapak yang perlu di training kayak gini. Ajari, Pak. Kenapa? Agar tidak luntur. Karena dulu kaum muslimin pun juga diperhitungkan oleh musuh-musuh Islam karena memiliki pasukan yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa kaum muslimin itu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khaili. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah. Itu siapkan, yaitu apa? Untuk menghadapi musuh-musuhmu dari kekuatan. Walaupun Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala mengatakan ala innal quwata ar-ramyu. Kekuatan yang dimaksud adalah melempar, memanah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala dari kuda juga sama. Ya, ini sebagai motivasi saja. Ya, terkadang kita hari ini sulit untuk menjangkau kuda, kan Pak, hari ini. Dan Rasul alaihi salatu wasallam itu mengatakan nawasil khaili barakah. Bahwasanya Rasul mengatakan bahwasanya ubun-ubun kuda itu penuh dengan keberkahan. Rasulullah SAW mengatakan al-barakatu fi nawasil khail, yaitu keberkahan itu terdapat pada ubun-ubun kuda. Ya, maksudnya berkuda itu ya penuh barokah dan manfaatnya luar biasa berkuda itu. Awalnya jinaknya kuda ya raisa ya Pak. Lihat kemarin video-video Idul Adha Kor, jangan kuda jinaknya sapi kalau raisa ya. Tapi lucu kemarin itu sapi mau dikorbankan larinya ke tol. Ki ngopo iki Mas piye ceritanya? Sapi sampai ke masuk ke dalam tol gitu, tol Cibitung sana. Ini jinaknya sapi. Padahal sapi itu digunakan untuk perang atau tidak? Tidak digunakan untuk perang. Ini jinaknya sapi raken. Ada kemarin subhanallah berita juga apa? Ketika Idul Adha kemarin, ada yang ditendang sapi sampai meninggal dunia juga ada kemarin berita. Yaitu wallahualam itu kan kabar berita ya. Ketika menjinakkan korban, itu korban ditendang sapi ada yang meninggal dunia. Ada yang sapinya ngambek itu masuk kemana-mana. Ya, ini baru sapi, belum apa? Kuda. Belum kuda. Baik. Itu diantara poin yang pertama. Diantara apa teman? Faedah apa tadi? Kuda. Yaitu kuda itu lambang kekuatan dan kewibawaan. Diantara apa namanya? Faedah kuda selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah An-Nahl ayat 8, wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha. Bahwasanya kuda, al khayla, kuda, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kuda, wal bighal. Bighal itu adalah binatang apa Pak? Perkawinan silang antara iya, itu. Bighal disebutnya apa? Bighal. Wal hamir, hamir itu keledai. Kata Allah Subhanahu wa taala litarkabuha. Itu sebagai apa namanya? Kendaraan. Itu kuda itu adalah memiliki manfaat sebagai alat berkendara. Dari zaman dahulu, dari zaman Nabi pun juga seperti itu.
Jadi Rasulullah SAW memiliki para sahabat-sahabat yang ahli berkuda. Sa'ad bin Abi Waqqas, Usamah bin Zaid, dan seterusnya. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, luar biasa beliau. Kalau kita melihat pasukan-pasukan Islam itu gak kurang kita itu orang-orang hebat di dalam Islam ini. Dan biasakan Pak, anak-anak kita itu pertemukan. Anak-anak kita itu pertemukan dengan sejarah-sejarah Islam yang sangat luar biasa. Sekarang anak-anak Islam itu lebih mengidolakan apa? Orang-orang kufar, yang itu cuma halusinasi. Kalau di dalam Islam itu adalah sebuah fakta dan asli. Yang mana mereka, pendekar-pendekar Islam itu penuh dengan aksi. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala ketika berkuda, kakinya sampai apa? Itu apa? Ngelambah. Ya, menunjukkan Umar itu besar, kekar, tegap. Litarkabuha. Di antara faedah kuda yang selanjutnya, kata Allah Subhanahu wa taala, wazinah. Bahasanya kuda itu adalah lambang perhiasan. Itu lambang apa? Perhiasan. Sebagaimana di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-8 tadi. Bahasanya kuda itu sebagai lambang perhiasan juga. Kata Allah Subhanahu wa taala, litarkabuha, sebagai alat kendaraan, wazinah, lambang apa? Perhiasan. Ayat-ayat yang berkenaan tentang kuda bisa dilihat di dalam surah Ali Imran ayat 14, surah Al-Anfal 60 itu diantaranya, Al-Adiyat tadi, surah Al-Isra 64, di Al-Anfal 60, Al-Isra 64, dan An-Nahl tadi ayat 8. Kemudian surat Shad itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 31 sampai 33. Itu juga berkenaan tentang kuda, surah Shad. Yang mana pada intinya secara umum tadi kuda itu sebagai apa? Lambang kekuatan, alat kendaraan, kemudian apa? Sebagai perhiasan, lambang perhiasan juga. Berarti bersangkut dengan apa? Lambang kekayaan pula. Bapak mengatakan bahwasanya kuda itu juga sebagai lambang kekayaan. Kenapa? Ya orang hari ini yang beli kuda hanya orang-orang yang kaya, mampu. Nah, perawatannya mahal, belinya mahal. Perawatannya juga mahal, belinya juga mahal. Dan semakin mahal kuda, semakin harganya tinggi, itu semakin apa? Disegani. Ada kuda itu sampai hari ini yang harganya sampai miliaran. Dan antum jangan melihat kuda yang kuntet dipakai andong, memang itu harganya sudah di atas normal. Itu kalau dicampurin dengan kuda-kuda yang mahal paling dikecengin itu. Baik. Dan kita lihat hari ini orang-orang yang konglomerat juga ketika memiliki kuda, kudanya juga luar biasa mahal, perawatannya juga luar biasa mahal. Itu menunjukkan lambang apa? Kekayaan. Itu diantara faedah kuda. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal 'adiyati dhabha, dan demi kuda perang yang larinya kencang terengah-engah. Dikatakan al-'adiyat itu kan kuda itu memiliki beberapa penamaan ya Pak. Pertama ada al-khayl, ada al-hisan, dan ini yaitu al-'adiyat. Al-'adiyat maknanya adalah kuda perang. Ya, kuda perang yang larinya kencang. Berarti kudanya ini kuda
mahal. Kenapa? Larinya kencang. Padahal kita paham semua kuda itu pasti larinya kencang. Tetapi ditegaskan lagi dengan kuda perang yang larinya kencang menunjukkan kuda perang itu larinya berbeda dengan kuda yang lain. Dia khusus memang untuk perang. Khusus untuk apa? Perang. Dan sebagai lambang kekuatan, itu lambang kekuatan. Ketika pasukan kudanya banyak, ini lambang kekuatan. Wal 'adiyati dhabha, dan yaitu lari kencang yang terengah. Baik. Fal muriyati qadha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan yaitu dan kuda yang memercikkan bunga api. Menunjukkan ini sangat kencang sekali, Pak. Itu kuda perang itu berbeda, memiliki kedudukan, manzilah, maziyah, keistimewaan tersendiri daripada kuda yang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah menggunakan nama kuda. Berarti ini memiliki barokah tersendiri kuda perang itu. Al-muriyati qadha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ketiga, fal mughirati subha. Dan kuda perang tersebut yaitu menyerang subha, fal mughirat subha. Menyerang di waktu pagi, itu waktu pagi. Subuh, itu waktu pagi. Maknanya apa, Pak, di sini? Bahwasanya kuda perang itu kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah menggunakan kuda perang, bukan kuda biasa? Maknanya tadi, kuda perang itu memiliki keistimewaan berbeda dengan kuda yang lain. Di antara keistimewaannya, mereka siap diajak perang, jelas, itu yang pertama. Kedua, on time. On time itu kapan saja siap. Kapan saja siap. Berarti kuda tersebut memiliki ketahanan tubuh yang berbeda dengan kuda yang lain. Karena diajak di waktu pagi, dan kita paham yang namanya waktu pagi, musim itu tidak mengenal di situ, terkadang sangat dingin sekali. Terkadang perang di padang pasir yang sangat panas sekali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan di waktu pagi hari menyerang. Dan ini juga termasuk min adatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk kebiasaan baginda Nabi alaihi wasallam. Di antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pengen berperang, beliau mulai juga menyerang musuh di waktu pagi hari. Itu terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirimkan utusan di pagi hari, yaitu untuk apa? Menyerang sebuah tempat. Kemudian dikirim terlebih dahulu utusan. Kalau terdengar sholat adzan subuh berarti tidak jadi diserang. Kalau tidak terdengar, oh berarti di situ tidak ada orang Islamnya. Sehingga diserang mendadak di waktu pagi, subuh. Kenapa, Pak? Karena secara keumuman musuh-musuh Islam itu waktu subuh mereka tidak siap. Kenapa? Masih terlelap dengan tidurnya. Kalau orang Islam tidak. Kaum muslimin itu dididik sampai masalah bab perang saja harus siap di waktu subuh. Gitu loh, Pak. Ini orang Islam, Pak. Itu di masa perang. Maka kalau ada orang Islam pagi-pagi subuh itu sudah kelelar gitu, Pak. Ijolnya berambang ya, Pak. Orang Islam mau pagi-pagi itu miris melihat kaum muslimin pagi-pagi itu masih ngantuk, angop dan seterusnya, itu miris. Biasakan sebelum subuh itu bangun. Karena tugas kita itu bukan cuma sederhana sekedar kita sholat, tidak. Bahkan di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan fal mughirati subha. Itu kuda yang siap diajak bertempur menyerang musuh di waktu subuh. Apakah ini yang nyerang kudanya? Kan tidak. Yang kuda, setiap kuda pasti di situ ada tuannya.
ada tuannya. Ini adalah pelajaran yang bisa diambil, bahwasanya kaum muslimin itu memulai aktivitas untuk menggapai keberkahan Allah Subhanahu wa taala itu di waktu pagi hari. Bahkan menegakkan ubudiyah, menegakkan dakwah, menegakkan Islam itu di pagi hari mulainya, Pak. Antum pahami, fal mughirati subha. Maknanya adalah dan kuda yang menyerang di waktu subuh. Ini maknanya apa? Berjihad kan? Sekarang jihad itu kedudukannya apa di dalam Islam? Jihad memiliki kedudukan yang sangat tinggi sampai Rasul mengatakan durwatu sanamil Islam. Puncak kejayaan Islam itu apa? Jihad. Dan di sini jihad dimulai di kapan? Pagi hari. Dimulai di pagi hari. Maka jangan biarkan Pak generasi kita, anak keturunan kita, pagi hari itu sudah diajak males, itu jangan dibiarkan. Subuh bangunin, sebelum subuh bangunin. Kenapa? Ya puncak dari Islam itu kan jihad. Rasul mengatakan seperti itu kan. Kalau tiangnya agama, sholat. Puncaknya apa? Jihad. Berjihad di pagi hari. Jadi menegakkan Islam itu dimulai dari waktu subuh. Dan jangan didik anak kita di waktu pagi hari itu sudah jiwanya negatif, males, turu, ngantuk. Itu jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan. Kalau itu terjadi pada generasi-generasi Islam, oh berarti apa? Inilah kemunduran Islam. Akan terjadi kemunduran Islam dan terbukti, Pak. Sekarang saksikan antum kalau survei ke kampung-kampung gitu. Oke lah, ada kaum muslimin pemuda-pemuda yang dia rajin sholat. Tapi rajin sholatnya berangkatnya apa? Paling ngebai di waktu maghrib. Ya. Waktu maghrib kebak. Waktu subuh renek, keturun. Asar dolan. Penuhnya cuma maghrib dan ini realita Pak, hari ini seperti itu. Banyak masjid itu penuhnya ketika maghrib, ketika subuh hilang. Maka dari ayat ini pun juga bisa diambil faedah, kita diperintahkan untuk memperhatikan waktu subuh, menjaga waktu subuh itu diperhatikan. Ini diantara faedah. Maka maksudnya memperhatikan waktu subuh itu apa? Menjaga waktu subuh itu apa? Segala hal yang di situ memadoriti kita di waktu subuh kita, gak boleh dibiarkan di dalam hidup kita, gitu loh. Contoh, seseorang nonton bal-balan ngasih wengi, atau bahkan ngaji kemalaman, atau bahkan taklim kajian sampai tengah malam. Ada nggak Pak? Banyak Pak kajian yang sampai tengah malam ngumpul-ngumpul ning lapangan sisa gitu kan. Entah itu atas nama taklim kajian apa terserah lah. Mau giliran itu malam itu, oh rame Pak. Subuh rene hilang. Coba kalau waktu subuhnya itu sama seperti pas waktu kajian, Islam akan disegani Pak. Islam akan disegani. Nah sekarang kita realita hari ini masyarakat, ketika kajian rame-rame, kumpul-kumpul, malam sampai tengah malam, sampai ganggu tetangga, sakit gigi di sampingnya nggak peduli, kedombrengan nggak jelas itu. Subuh nggak belas hilang Pak. Sholat subuh jam 8. Dan itu realita nyata Pak. Kenapa? Ini berarti kemunduran. Ini nggak bisa dibiarkan. Maka jaga. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala pernah marah kepada keluarganya ketika mendapati di waktu subuh ngantuk. Pernah marah. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat lain pun bersumpah dengan menggunakan waktu subuh. Was subhi idza
tanafas, menunjukkan barokah waktu subuh. Fal mughirati subha fa'atharna bihi naq'a. Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang fa'atharna bihi naq'a, sehingga kuda tersebut saking larinya kencang tadi menerbangkan debu. Itu menerbangkan apa? Debu. Itu kemercik debu. Karena dulu di padang pasir, Pak, kita paham kalau kita nginjak pasir hari ini, Pak, apakah pasir yang kita injak itu sampai terbang? Tidak. Tapi kalau kuda perang itu yang lari, yang jalan saking kencangnya lari, itu pasir itu sampai terbang, kemercap ke atas, menunjukkan gagahnya kuda perang tersebut, dan menunjukkan bahwasanya apa? Pahlawan-pahlawan kaum muslim itu sangat luar biasa. Dan ketika debu berterbangan, otomatis secara normal nafas kita terganggu, Pak. Tapi dulu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum perang dalam kondisi pasir yang berterbangan, enggak ngos-ngosan, enggak pakai masker juga. Awake dhewe ana membakar sampah maskeran itu. Enggak sampai bakar sampah, isu virus saja, bos, jualan masker laku gitu. Dulu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum berperang dalam kondisi debu pasir berterbangan. Fa'athar nabihi naqa. Kemudian apa? Fawasatna bihi jama'. Yaitu kuda itu siap diajak bertempur, yaitu sampai masuk ke tengah-tengah kerumunan musuh. Itu masuk di kerumunan musuh. Kuda itu siap, Pak. Masuk bertempur di kerumunan musuh siap. Fawasatna bihi jama'. Padahal tahu, Pak, resikonya apa? Mati. Resikonya. Ayat ini, Pak, sampai ayat yang kelima ini memberikan pelajaran kepada kita apa, Pak? Bahwasanya kalau hewan saja siap berkorban sampai masalah bab nyawa, nurut terhadap apa? Tuannya. Iya kan? Itu kuda lari kencang sampai debunya berterbangan. Itu kan karena dia nurut sama apa tuh? Tuannya. Wal khailu lahu rabbun. Bahwasanya kuda itu punya Rabb, punya Tuhan. Ini memberikan pelajaran kepada kita apa, Pak? Kalau kuda saja bisa siap sampai seperti itu, maka sesungguhnya manusia adalah ahsani taqwim. Manusia itu adalah sebaik-baiknya penciptaan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari makhluk-makhluk Allah itu siapa? Manusia. Berkorbanlah kamu itu bak seperti kuda melebihi kuda gitu loh. Kenapa? Kuda saja siap seperti itu sampai resiko mati mau gitu loh. Lah manusia lihat, Pak, suruh berjihad, suruh infak, suruh sedekah, suruh ibadah. Ternyata manusia itu banyak yang lebih hina, lebih kedudukannya lebih kurang daripada kuda. Apa penyebabnya kok manusia seperti itu, Pak? Penyebabnya karena manusia itu banyak yang ingkar, ya. Sehingga mereka nggak siap berkorban di dalam ibadah. Hari ini, Pak, kita saksikan terkadang miris. Ada seseorang butuh donasi untuk pembangunan masjid, nggak siap berkorban. Ada dibutuhkan untuk meninggikan kalimat Allah, untuk berjihad, untuk infak. Terkadang manusia buta mata, kemudian apa?
buta telinga juga, nggak siap berkorban, tuli telinganya. Nah ini loh diantara pelajarannya Pak. Allah SWT memberikan perumpamaan kuda itu siap berkorban seperti apapun demi tuannya. Dan ingat, kita punya Tuhan zat yang berhak disembah, yang mana kita kedudukan kita sebagai manusia haruslah melebihi kuda di dalam berkorban. Di dalam apa? Berkorban, berjihad, di dalam ibadah, menegakkan Islam ini. Inilah diantara pelajaran poin penting yang bisa kita ambil dari surah Al-Adiyat 1 sampai 5 ini. Sampai di sini apa yang kita pelajari, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, azani Allahu wakum jami'an. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil pelajaran dari yaitu kuda yang siap berkorban kapan saja, sampai perang di waktu subuh siap. Nah, kita pun juga harus siap gitu loh Pak. Kapan saja harus siap untuk apa? Berjihad. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.